Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramayanti, NIM 19046085. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya. Di masa sekarang ini, banyak sekali wirausahawan baru bermunculan dan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh konsumen. Dengan pasar kalangan baik pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, dan petani, maka saya memiliki ide pendirian usaha kuliner yaitu Rosu Piramid atau roti suwir dengan bentuk segitiga. Rosu piramid ini merupakan roti yang di dalamnya berisi ayam yang telah disuwir. Sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal baru, inovasi roti tawar yang diisi dengan ayam suwir ini bisa menjadi pertimbangan. Dengan dilengkapi dengan rasa yang pedas, cocok untuk kepribadian anak muda yang bersemangat dan pastinya akan disukai oleh mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya membuat proposal pendirian usaha Rosu Piramid ini. Adapun visi saya dalam mendirikan Rosu Piramid ini yaitu guna menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan pencitraan makanan yang berkualitas dan dengan bahan-bahan pilihan dari Indonesia. Untuk misi dari pendirian usaha ini sendiri yaitu untuk memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan pokok, membangun semangat entrepreneur atau wirausaha, membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global, dan terciptanya ekonomi yang mandiri. Untuk tujuan usaha, dalam mendirikan usaha Rosu Piramid ini, yang pertama tujuannya yaitu sebagai syarat untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Yang kedua, sebagai inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka suatu usaha. Untuk melatih diri agar dapat berwirausaha dengan baik, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, memenuhi kebutuhan pelanggan akan makanan cepat saji yang mengenyangkan dan efisien untuk dibawa kemanapun dan memperoleh keuntungan atau laba. Analisis SWOT dan strategi perusahaan dalam pembangunan usaha ini dalam segi kekuatan, yang pertama, harga dari Rosu Piramid ini sangat ekonomis, disesuaikan dengan keadaan masyarakat di sekitar tempat berjualan. Yang kedua, dari segi rasa, Rosu Piramid memiliki rasa pedas yang saat ini kebanyakan disukai oleh masyarakat luas. Untuk bahan dalam pembuatan usaha ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, pelayanan yang dilakukan bisa mulai dari offline hingga online. Rosu Piramid merupakan jenis makanan yang digoreng sehingga cocok untuk dimakan langsung maupun dimakan dengan makanan lain seperti nasi. Adapun kelemahan dari pembangunan usaha Rosu Piramid ini yaitu yang pertama, usaha Rosu Piramid ini gampang dibuat oleh seluruh lapisan masyarakat karena cara membuatnya yang mudah. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali tutorial memasak yang dibagikan oleh orang-orang di dalam media sosial, sehingga masyarakat luas dapat mempelajarinya. Lokasi penjualan Rosu Piramid yang di dalam perkampungan menyulitkan proses promosi dan menyulitkan para konsumen dalam mencari outlet Rosu Piramid. Yang ketiga, produk makanan Rosu Piramid yang tidak dapat bertahan lama sehingga cepat basi. Adapun peluang dalam pendirian usaha Rosu Piramid ini, yang pertama, lokasi tempat menjual Rosu Piramid di sekitar sekolah, sehingga para pelajar menjadi target pembelian utama usaha ini. Tidak hanya itu, lokasi yang penduduknya sekitarnya kebanyakan berprofesi sebagai petani, sehingga kemungkinan untuk laku semakin besar karena biasanya para petani akan membeli makanan untuk dibawa ke sawah atau ladang. Yang kedua, dalam segi persaingan, Rosu Piramid ini belum ada yang menjual, sehingga akan menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, Rosu Piramid memiliki rasa pedas dan gurih, sehingga banyak sekali para konsumen yang menyukainya. Apalagi ditambah dengan lumuran cabai sehingga memiliki rasa pedas yang diharapkan dapat disukai oleh para konsumen. Dalam strategi perusahaan untuk
penjualan rosop piramid ini, yaitu yang pertama membuat kemasan produk yang menarik perhatian konsumen, yang kedua memelihara dan menjamin kualitas produk hingga sampai ke tangan konsumen, yang ketiga melakukan promosi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan media lainnya, serta berinteraksi langsung dengan konsumen. Untuk deskripsi usaha, bidang usaha ini sesuai yang telah disampaikan di atas, dengan menimbang segala aspek yang dapat membangun dan mengembangkan usaha, maka penulis memutuskan untuk membuat perencanaan usaha mengenai rosop piramid atau roti suwir dengan bentuk segitiga. Untuk jenis produk yang ditawarkan adalah barang dengan bentuk makanan berupa roti yang berisi ayam yang disuwir di dalamnya, kemudian produk ini akan diberi nama rosop piramid. Rosop piramid ini nantinya akan ditawarkan dalam bentuk kemasan dengan jumlah dalam satu kemasan ada yang 1 buah dan ada yang 5 buah. Keunggulan, keuntungan, keunikan, atau inovasi dari produk rosop piramid ini dapat dijadikan cemilan atau bisa juga dimakan dengan makanan lain seperti nasi dan sebagainya. Produk ini memiliki rasa yang gurih dan pedas sehingga akan membangkitkan selera makan para konsumen. Untuk lokasi usaha dari pendirian usaha rosop piramid ini yaitu terletak di Kampung Ateh, Negari Sungai Landia, Kecamatan Empekoto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Waktu perealisasian usaha pada siklus pertama, untuk pembuatan rosop piramid sendiri akan diproduksi setiap hari guna menjaga kualitas produk. Pada 2 minggu pertama akan dilakukan persiapan usaha dalam merealisasikan pembentukan usaha ini. Kemudian produksi dan pemasaran akan dilakukan selama 5 minggu percobaan. Kemudian di 2 minggu berikutnya akan dilakukan perhitungan, pemasukan, evaluasi, dan membuat laporan. Adapun dampak usaha terhadap lingkungan sekitarnya, yang pertama dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan perekonomian negara, kedua membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran, ketiga memperkenalkan pada masyarakat produk karya anak bangsa. Adapun resiko bisnis dalam pengelolaannya, yang pertama yaitu resikonya banyaknya pengusaha lain yang juga menjual gorengan walaupun jenis yang dijual berbeda dengan rosop piramid. Yang kedua, rosop piramid tidak dapat diproduksi secara besar-besaran karena keterbatasan ketenaga kerjaan dan tempat untuk mempromosikan masih dalam ruang lingkup kecil, ditambah lokasi penjualan di dalam pedesaan. Yang ketiga, rosop piramid yang tidak dapat bertahan lama akan menimbulkan risiko cepat basi dan akan mengalami kerugian jika tidak terjual habis di waktu itu juga. Yang keempat, menurunnya daya beli masyarakat. Yang kelima, harga bahan baku yang cenderung tidak stabil. Dan yang keenam, tidak tercapainya target penjualan. Cara pengelolaan dari rosop piramid ini, yang pertama, mencari cara agar rosop piramid dapat dijual di luar desa atau mencari cara memperluas usaha keluar agar dilirik konsumen secara luas. Kedua, jika poin 1 dapat dilaksanakan, maka pengelolaan selanjutnya yaitu menambah karyawan untuk memproduksi rosop piramid dalam jumlah besar. Yang ketiga, mempelajari kembali pembuatan rosop piramid agar dapat tahan lama. Untuk rencana pemasaran, target konsumen adalah semua konsumen yang dapat mengkonsumsi rosop piramid ini. Namun, target utama adalah para pelajar karena lokasi tempat berjualan di sekitar sekolah. Selain itu, target konsumen selanjutnya adalah para petani, karena biasanya para petani akan membawa bekal untuk ke ladang dan ke sawah. Dikarenakan rosop piramid ini merupakan jenis makanan yang digoreng dan terbuat dari roti yang berisi ayam yang di dalamnya, maka target konsumen pelajar dan petani sebagai target utama adalah pilihan yang tepat. Untuk wilayah pemasaran adalah masyarakat yang tinggal di sekitar desa. Akan tetapi, untuk perkembangan selanjutnya diharapkan usaha ini akan semakin luas keluar desa. Untuk situasi persaingan,
dalam pendirian usaha Rosso Pyramid ini, yang pertama, untuk saat ini persaingan muncul dari penjual gorengan lain, walaupun jenis gorengan yang dijual oleh penjual lain itu berbeda dengan Rosso Pyramid. Yang kedua, resep Rosso Pyramid ini mudah ditemukan di media-media online, sehingga para konsumen dapat memproduksi secara mandiri Rosso Pyramid ini. Yang ketiga, adanya produk Rosso Pyramid ini akan memunculkan ide bagi pengusaha lain untuk memproduksi produk yang sama. Untuk jumlah dan harga dari produk Rosso Pyramid ini akan terbagi atas dua jenis. Jenis yang pertama yaitu diisi dengan satu buah Rosso Pyramid dengan harga 2.000 per satu piecesnya, yang akan diproduksi dalam setiap harinya itu sebanyak 25 pieces, sehingga dalam satu bulan produksi dari Rosso Pyramid yang ukuran satu buah ini adalah 500 pieces. Yang kedua, 3 Rosso Pyramid dalam satu bungkus, yang mana dalam satu bungkus itu diberi harga 5.000. Dalam produksinya setiap hari itu hanya 10 pieces, dan dalam sebulan itu akan mendapatkan 200 pieces. Untuk rencana produksi, bahan baku dari pembuatan Rosso Pyramid ini yaitu roti tawar, daging ayam, cabai rawit, cabai kering, daun jeruk, bawang putih, telur, tepung panir, kaldu ayam, garam, dan minyak goreng. Sedangkan alat yang digunakan yaitu wajan, panci serbaguna, spatula penyaring, garpu, baskom kecil, blender, tatakan, rolling pin, plastik kemasan, dan label produk. Untuk proses produksinya sendiri, dalam cara membuatnya yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah masak air hingga mendidih di 2 kompor. Di kompor pertama, masukkan ayam yang telah dibersihkan ke dalam air mendidih, sedangkan di kompor kedua masukkan bawang putih, cabai rawit, dan cabai kering. Setelah keduanya matang, angkat dan sisihkan pada wadah. Tunggu ayam yang telah direbus menjadi dingin. Setelah dingin, ayam disuir menggunakan tangan atau garpu. Langkah selanjutnya, haluskan cabai rawit, cabai kering, dan bawang putih yang telah direbus tadi menggunakan blender. Kemudian bumbu halus tersebut kemudian ditumis dan masukkan daun jeruk, kaldu ayam, serta garam. Tunggu hingga bumbu matang. Masukkan ayam suwir dan diaduk hingga ayam dan bumbu tercampur rata hingga kering. Siapkan roti tawar dan potong pinggirnya. Roti tawar kemudian dipipihkan menggunakan rolling pin. Taruh ayam suwir tadi di atas roti tawar yang telah dipipihkan. Siapkan 2 butir telur di dalam wadah tanpa menggunakan putihnya. Oleskan kuning telur di pinggir roti, kemudian lipat roti yang berisi ayam suwir membentuk segitiga. Siapkan tepung panir dalam sebuah mangkuk, kemudian roti suwir yang berbentuk segitiga tadi oleskan dengan kuning telur secara menyeluruh, lalu masukkan ke dalam tepung panir. Masukkan minyak goreng pada wajan, tunggu hingga panas, lalu masukkan roti suwir yang telah dilumuri tepung panir tersebut ke dalam minyak goreng. Goreng hingga kecoklatan lalu angkat dan tiriskan. Roti suwir bentuk segitiga atau Rosso Pyramid siap dimasukkan ke dalam kemasan. Untuk kapasitas produksi, dalam satu hari akan memproduksi Rosso Pyramid dengan 3 bungkus roti tawar dan 500 gram ayam, dan menghasilkan 35 buah Rosso Pyramid dengan varian ukuran kemasan. Kemasan pertama isi 1 buah sebanyak 25 pieces, dan kemasan isi 3 buah sebanyak 10 pieces. Untuk total produksi 1 minggu dari hari Senin sampai Jumat yaitu kemasan 1 buah sebanyak 125 pieces, kemasan isi 3 buah sebanyak 50 pieces. Untuk total produksi dalam 1 bulan yaitu kemasan isi 1 buah sebanyak 500 pieces, kemasan isi 3 buah sebanyak 200 pieces. Untuk rencana manajemen dari pembangunan usaha ini, bentuk usaha yang akan dibuat berbentuk home industry atau industri rumahan berskala kecil atau bisa juga disebut usaha mikro. Usaha kami ini menjual produk secara face to face dan melalui media sosial. Setelah dilakukan penghitungan secara menyeluruh, maka dalam pembangkirian Rosso Pyramid ini akan diperoleh laba sebanyak 22 juta lebih per tahunnya.
Usaha rosok piramid ini termasuk usaha yang menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi karena menjadi sasaran penjualan yang belum banyak menjual rosok piramid. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren di masyarakat. Selain terjangkau harga produknya serta menjadi makanan yang sehat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.